Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Debbie Rofiah, mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kelas 1A, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada video kali ini, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang materi uji asumsi dasar. Dan saya akan mempraktekkan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah yang akan kita uji menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, ketiga uji normalitas, dan keempat uji linearitas. Nah, agar kita lebih paham dan mengerti tentang uji asumsi dasar, maka simak video saya berikut ini dan tonton sampai akhir. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Berikut ini adalah langkah-langkah uji normalitas menggunakan program SPSS. Nah, pada variabel view name, kolom pertama diganti dengan Y, kolom kedua X1, kolom 3 X2, dan pada label yang pertama harga saham, yang kedua per, dan yang ketiga ROI. Setelah itu kita klik pada data view, analis, setelah itu deskriptif statistik, explore. Nah, setelah ini kita klik, kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita klik pada plot. Setelah itu formality plot, continue, dan klik OK. Kita tunggu sampai datanya keluar. Nah, ini adalah datanya. Test of normality, harga saham, per, dan ROI. Yang kedua adalah uji homogenitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA, yaitu asumsi yang mendasari dalam analisis varian, bahwa varian dari populasi adalah sama, sedangkan kriteria pengujian jika dinilai signifikansi lebih 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Berikut ini adalah langkah-langkah uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita klik pada variabel view. Kemudian, name kita ganti menjadi item 1 dan item 2. Pada menu desimal, kita ganti dengan angka 0 semua, seperti ini. Dan pada label, kita ganti dengan pemahaman mahasiswa dan tingkat prestasi. Setelah itu, pada values, kolom kedua, pada menu ini, pada value ini kita klik angka 1. Kemudian pada label kita klik kurang dari 2,50. Setelah itu kita klik ADD ini. Setelah itu ketik angka 2 di sini dan label IPK 2,50 sampai 3,30. Kemudian klik ADD lagi. Ketiga, kita klik angka 3 di sini,
Kemudian pada label kita ganti menjadi IPK 3,31 sampai 4,00. Kemudian klik ADD. Dan setelah itu klik OK. Setelah seperti ini. Kemudian kita buka data view. Pada item 1 ini masukkan data total score item. Pada item 2 kita masukkan data tingkat prestasi. Kemudian klik analis. Setelah itu compress one way ANOVA. Seperti ini. Pada pemahaman mahasiswa kita klik ini, kemudian dimasukkan kepada dependent list. Sedangkan pada tingkat prestasi kita klik masukkan kepada faktor. Setelah itu klik pada option. Nah, checklist pada homogeneity of variance test. Kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah test of homogeneity of variances. Ini adalah datanya. Yang ketiga adalah uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel yang memiliki 2 atau lebih kelompok data. Jadi pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa populasi berdistribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal atau interval. Langkah-langkah uji normalitas menggunakan faktor dengan program SPSS. Nah, di sini kita menggunakan data pada uji homogenitas. Setelah itu kita klik analis, deskriptif statistik, explore. Nah, pada data pemahaman mahasiswa kita masukkan ke dependent list. Untuk tingkat prestasi, kita masukkan ke factor list. Setelah itu klik plot. Nah, pada normality kita centang, klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah test of normality. Yang keempat adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi kurang dari 0,05. Langkah-langkah uji linearitas dengan aplikasi SPSS. Pertama kita klik pada variabel view. Pada name, kolom pertama X, kolom kedua Y. Dan pada menu desimal kita ganti dengan angka 0 semuanya. Dan label pada name X kita kasih dengan kecemasan, yang kedua optimis. Setelah itu klik pada data view. Klik analis, compare, men, dan means. Setelah itu pada kecemasan kita masukkan ke independent. Untuk optimis kita masukkan ke dependent. Setelah itu klik option, centang pada test for linearity, continue, dan klik OK. Kita tunggu datanya muncul. Nah, ini adalah hasil dari uji linearitas. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.